Alhamdulillah, Alhamdulillah pada kesempatan yang barokah ini, kesempatan yang berbahagia ini, saya bisa diberi kesempatan untuk ketemu dengan teman saya di Sivitas, kalau sekarang musik dulu IIQ, Institut Ilmu Al-Quran, yang tentunya sudah cukup lama. Secara fisik saya tidak hadir, tidak ketemu. Alhamdulillah, hari ini kita akan sedikit berbagi cerita dengan adik-adik sekalian yang insya Allah besok akan diwisuda setelah lama, mungkin 4 tahun kalau ada, ataupun 5 tahun, mungkin rata-rata. Tapi juga ada barangkali yang karena saking senangnya dengan musik jadi kuliahnya lama, 5 tahun terasa belum cukup, ditambah 1 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang sampai 7 tahun. Tapi mudah-mudahan berapa mau 4 tahun, 5 tahun, ataupun 6 tahun, ataupun berapapun, yang penting adik-adik sekalian sudah cukup bekal untuk selanjutnya bisa terjun secara langsung di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Adik-adik sekalian nanti akan menemui dunia nyata yang sesungguhnya. Kenapa? Dulu sama saya saat diajari oleh Pak Samsul Munir, diajari oleh Pak Sukawi dan lain-lain, para dosen kita banyak mengajarkan berbagai teori tentang dakwah. Tapi begitu ketemu di masyarakat, ternyata tidak semua teori ini bisa kita terapkan secara utuh, tapi harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi, dan disitulah kan selalu muncul ide-ide, gagasan ataupun inisiasi personal, disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat ataupun audiens yang kita hadapi, sehingga ilmu ini tidak berhenti sampai di sini adik-adik sekalian. Setelah kalian besok diwisuda kemudian merasa cukup, tidak. Justru kalau merasa cukup ya sudah, berarti ilmu adik-adik sekalian hanya cukup sampai di situ. Sehingga ilmu itu harus terus dikembangkan dengan cara apa? Terus dipelajari, terus dipraktekkan, sehingga muncul di situ titik-titik di mana kita ada kekurangan, sehingga terus akan melakukan berbagai hal untuk pembenahan dan lain sebagainya. Ada sekalian yang saya banggakan, atas nama pribadi dan saya selaku bupati terpilih, baru terpilih karena masih menunggu pelantikan besok tanggal 17 Februari 2021. Tentunya Sivitas Akademi Musik patut berbahagia karena bupati yang lama juga alumni musik, ya Pak Eko. Kemudian saya sendiri diberi amanah untuk melanjutkan 1 periode sasi ke depan. Mudah-mudahan nanti saya bisa melanjutkan apa yang sudah digagas, apa yang sudah dilaksanakan oleh bupati sebelumnya, untuk mengisi ruang-ruang kebijakan yang lebih real, yang itu sudah ditunggu oleh masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Insya Allah bapak-bapak, guru-guru saya, ilmu yang bapak-bapak berikan kepada saya insya Allah sangat bermanfaat, telah menempa saya 5 tahun di Unsik ini, dan juga Simbah di Al-Syariah. Mudah-mudahan kamu bisa wujudkan
aplikasikan dalam kehidupan yang lebih real, dalam konteks memberikan nilai manfaat kepada masyarakat di Kabupaten Wonosobo. Sehingga hadirin sekalian, pada hari ini sekalipun belum diwisuda, kami ucapkan selamat. Mudah-mudahan pelaksanaan wisuda bisa berjalan dengan lancar, karena kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Harapannya ini bisa terlaksana dengan penuh menggunakan prokes, sehingga semua penyelenggara dan juga ada sekalian selalu dalam limpahan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan sehingga semua aktivitasnya bisa berjalan dengan baik, lancar, dan pada gilirannya ada di sekalian juga siap untuk bisa diterjunkan ke dunia nyata sebagaimana tadi saya sampaikan. Baik, Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia dan adik sekalian yang saya banggakan, saya diberi waktu untuk memberikan pembekalan. Ya, sebenarnya saya belum pas untuk hadir memberikan pembekalan, hanya sedikit cerita saja kepada adik sekalian, berbagi cerita bahwa posisi hari ini sudah disiapkan, Mas Tam? Belum? Materinya. Ya. Baik. Posisi hari ini dari sekalian adalah hari yang begitu bahagia. Kenapa begitu bahagia? Karena sudah menjadi cita-cita sejak 5 tahun yang lalu, kalau itu ditempuh 5 tahun. Apa ya? Yaitu kepingin diwisuda. Jadi hari diwisuda itu sangat bahagia sekali. Dulu saya subhanallah senang banget. Kapan hari wisuda? Dipakai toga ya kan? Jadi senang banget. Jadi luar biasa. Lebih-lebih saya dulu yang memberikan loncengnya itu simbah secara langsung. Jadi saya mohon maaf Pak Mahfud, jadi sampai hari ini kuliah saya cukup sampai di sini karena saya begitu bangga. Saya pernah ditawari dari Unsur, kemudian dari beberapa perguruan tinggi untuk melanjutkan S2, karena saya dulu pernah diberi kesempatan untuk mengajar di STI Semarang. Lucu ya, ngajar S1 kok alumni S1. Jadi saya harus S2. Nah, sementara setelah membuat tesis itu kok berhenti itu karena malas sebenarnya. Tapi di balik malas itu saya coba belajar merenung. Nah, saya cukup SAG aja lah. Pemberiannya sih secara langsung, nggak tahu ini filosofinya apa, tapi saya betul-betul mendapatkan manfaat. Ya mungkin kalimatnya Al Ustadz Zulfi barokah. Saya mendapatkan barokah yang nyata dari Al-Quran, barangkali barokah yang nyata dari ilmu yang diberikan oleh Simbah, sehingga betul-betul ini menjadi fundament bagi saya, menjadi kekuatan, menjadi spirit tersendiri bagi saya. Dan mungkin tidak semua orang mengalami seperti saya, tapi saya merasakan itu, Mas Ustadz. Jadi spirit itu luar biasa. Jadi saya punya keyakinan dan alumni Unsik harus punya keyakinan itu. Kita masuk di dunia Unsik, masuk di pesantren, ya harus punya keyakinan itu. Karena itu menjadi spirit bagi kita bahwa setiap ilmu yang kita tempuh itu, setiap ilmu yang kita pelajari itu pasti ada sisi-sisi positif yang lebih luas lagi, adalah akan memberikan nilai manfaat secara real. Jadi benar kalau Ustadz Al-Barakatuh Ziyadatul Khair, ini saya rasakan betul. Barangkali inilah hari ini saya diberi amanat oleh masyarakat Wonosobo untuk mengisi ruang-ruang kebijakan secara real.
Ya inilah karena barokahnya Simbah, karena barokahnya Quran, karena barokahnya kuliah di IIKI. Ya, kalau saya tidak kuliah di IIKI mungkin nggak tahu jadi apa. Jadi ada sekalian harus berbangga, harus bangga. Saya katakan harus bangga menjadi alumni Unsik. Jadi harus bangga menjadi alumni Unsik. Dulu kenapa saya tidak sekolah di mana-mana pun? Dulu saya itu dipasrahke orang tua Simbah saya kepada Abah Khotob. Nggak tahu mau kuliah di Unsik IIKI waktu itu tidak daftar. Tapi oleh mbah saya almarhum Mbah Kiai Ali Rahmat itu dipasrahke ke Mbah Mun, dipasrahke ke Abah Khotob. Saya nggak tahu filosofinya apa, tapi dipasrahke. Tidak hanya sekedar daftar. Titip Pak Khotob lagi putu kula dipasrahke. Yang barangkali itu dia yang memasrahkan kiai, yang menerima kiai jadi barokah. Hadirin sekalian yang saya banggakan, jadi sekali lagi harus bangga menjadi alumni nanti, menjadi alumni Unsik. Gak usah bingung, gak usah bingung, gak usah ragu, gak usah galau pasca nanti di wisuda mau apa. Tapi apapun, bahwa kadang posisi setelah di wisuda itu sama ketika orang mau ngantenan. Orang mau ngantenan itu seneng banget. Kapan waktu saya dilaksanakan ijab dan kabul? Bahagia menunggu saat hari di mana kita melaksanakan ijab dan kabul. Tapi setelah ngantenan, setelah ijab dan kabul, setelah resepsi akan bingung sedikit. Bingungnya mau apa? Esok anak bojoku tak pakane apa? Jadi ada kebingungan di situ karena berani mengambil sebuah resiko, berani mengambil sebuah keputusan untuk melakukan nikah, tapi di situ dia belum bekerja, belum mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menghidupi istri, menghidupi ke depan anak-anaknya, sehingga begitu bahagia. Selanjutnya adalah yang pertama ditemukan setelah berbenah itu bingung. Ini uangnya lama-kelamaan, hari demi hari, bulan demi bulan, uangnya habis, dompetnya kosong, nggak tabungan, nggak ada. Dia harus makan, istri harus makan, mau tidak mau adalah harus memutar otak. Disitulah muncul inisiasi. Nah, hadirin sekalian, sama hari ini adalah hari yang bahagia. Besok menunggu wisuda yang setelah 5 tahun yang berlalu, setelah lama berlalu, kemudian hari ini ketemu. Tapi pasti setelah dapat ijazah, ya, dapat ijazah, kemudian ini ijazah mau saya apakan? Saya mau kemana? Mau apakan ini? Bingung. Nah, tapi ada di sekalian nggak usah bingung, yakin saja kalau apa yang saya sampaikan itu bisa disampaikan baik-baik, bahwa kuliah di Unsik pasti ada barokah, nggak usah bingung. Nah, di saat ada di sekalian mengalami satu kebingungan, berpijak dari satu kondisi yang itu dialami oleh ratusan anak-anak, ribuan anak-anak, atau bahkan hari yang sama ratusan ribu anak-anak yang diwisuda di perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Jadi kawan-kawannya kan banyak, karena ada sekali nggak sendiri mengalami hal tersebut. Jadi mau apa? Mau bekerja, kemudian mau berwirausaha, kemudian atau mau tidak ngapa-ngapain. Nah, saya mau nikah aja lah, nggak usah mau kerja lah. Kalau yang perempuan, saya tak nunggu aja di. Yang laki-laki juga sama, saya udah umur, nanti mau nikah aja. Tapi setelah tanya kepada kepala KUA, oh nggak boleh, kamu kan belum umur sampai 19 tahun nggak boleh nikah, nanti harus sidang dulu, jadi menunda perkawinan. Nah, hari ini apa yang menjadi niat adik sekalian harus fokus ya, harus fokus, gak usah bingung, gak usah galau, gak usah sedih, tapi sudah mulai harus berpikir yang positif. Dimulai dari mana? Kita sebagai orang Islam diajarkan oleh para guru-guru kita, para ustadz-ustadz kita, para dosen-dosen kita, kita untuk mendekatkan diri taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Kalau sudah biasa tahajud, lakukan itu. Kalau belum biasa, belajarlah sholat tahajud.
Kalau belum biasa, belum terbiasa. Kalau sudah terbiasa melakukan sholat duha. Kalau belum terbiasa, ya mulai hari ini lakukan sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena itu menjadi guidance kita. Karena menghadapi sebuah kebingungan butuh suasana, butuh ketenangan batin. Kalau batinnya nggak tenang, nanti ada sekalian pikirannya terlalu jauh. Kalau udah pikirannya terlalu jauh, ekspektasinya terlalu tinggi, sementara kompetensi yang dimilikinya, ilmu yang dimilikinya tidak selaras, nanti jomplang. Sehingga perlu perenungan yang lebih mendalam. Kemudian bagaimana kondisi real saat ini saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini di Kabupaten Wonosobo. Kalau kita ambil sebuah data jumlah lulusan tingkat sarjana atau doktor dan sebagainya di Kabupaten Wonosobo hari ini 4.533 jiwa. Cukup banyak kah? Banyak. Ini kondisi di Kabupaten Wonosobo dengan jumlah lulusan diploma sebanyak 888 jiwa. Banyak. Terus mau diapakan ini? Mau kemana ini adik-adik sekalian? Dengan jumlah yang cukup banyak, pada sisi yang lain ini pemerintah belum mampu menyediakan lapangan pekerjaan. Nah ini jumlah lulusan tiap hari selalu bertambah, tiap minggu selalu ada, selalu bertambah. Baik yang kuliah di UNSIK, yang kuliah di UNSUD, yang UNTID dan lain sebagainya. Ya, ini bertambah terus, nggak pernah berkurang, bertambah terus. Tapi di lain sisi, kalau bicara hanya tingkat lokal di Kabupaten Wonosobo terlalu sempit. Kenapa terlalu sempit? Iya karena kesempatannya luas, tapi lapangan pekerjaan sangat terbatas sekali. Sehingga kita harus melakukan telaah dan terobosan-terobosan apa yang harus kami lakukan sehingga tadi kita harus fokus. Jadi ini tantangan bagi pemerintah ke depan di Kabupaten Wonosobo agar selalu melakukan terobosan-terobosan, agar selalu melakukan inovasi-inovasi dalam rangka membangun Kabupaten Wonosobo sehingga ke depan setidaknya pemerintah bisa membantu memberikan ruang pengabdian bagi para alumni UNSIK yang lahir dari berbagai macam jurusan. Kalau dulu kan hanya dakwah, kemudian kalau dakwah ya jadi ustadz, ya, jadi pulang kampung ya harus bisa jadi ustadz, kemudian tarbiyah ya jadi guru dan sekarang kan luas banget. Jadi ada yang umum, ada yang spesifik ya, dan semua sesuai dengan bidangnya masing. Yang selanjutnya perlu saya sampaikan ini tentang kondisi Wonosobo. Jadi hari ini jumlah penduduk Wonosobo ini 790.504 jiwa dengan luasan 984,68 km atau kemudian terdiri dari 15 kecamatan, ada 265 desa maupun kelurahan. Saya pikir dari luasan ini, dari wilayah yang ada di Kabupaten Wonosobo ini, saya melihat banyak kok adik-adik sekalian dari alumni UNSIK yang menjadi tenaga pendamping desa banyak, kemudian yang jadi PKH ada, kemudian yang menjadi PKSK ada, ini banyak. Kalau yang menjadi guru lebih banyak lagi. Kalau setiap sekolah-sekolah yang ada, sekolah negeri maupun swasta ini banyak. Dari alumni UNSIK yang jadi PNS banyak. Nah, jadi PNS banyak. Karena dulu saya pernah juga, walaupun dakwah ini Pak Munir, saya pernah ngajar Pak Munir. Jadi nggak tahu ini, nggak pernah diajari ilmu mengajar oleh Pak Munir, tapi harus mengajar di situ. Karena mengikuti apa yang diarahkan oleh almarhum ibu saya, ya saya mengajar. Saya 6 tahun mengajar di MTS Ma'arif Selomerto itu, kemudian di Man juga lah. Ini ya belajar sambil jalan. Ternyata bisa juga kok. Jadi karena mungkin itulah barokah. Jadi sekalipun tidak diajarkan bagaimana kita mengajar di kelas ya, klasikal,
Tapi alhamdulillah kita bisa menyesuaikan diri 6 tahun sampai kita lakukan. Ya, ada sekalian optimis yang penting adalah membangun sebuah optimisme di personal masing-masing, sehingga bagaimana nantinya semua ilmu yang ada bisa dimanfaatkan. Dimulai dari mana? Dari sekalian akan dituntut dimulai dari rumah masing-masing, dimulai kampung masing-masing. Alumni Unsik harus berbeda, harus berani tampil beda dengan alumni perguruan tinggi lain. Karena apa? Tuntutan masyarakat begitu beragam. Orang melihat yang namanya kuliah di Unsik itu identik dengan kuliah di pondok pesantren. Ini saya alami dulu. Nah, terus bagaimana Pak Awin? Ya, mau tidak mau kita harus menyesuaikan diri. Masa alumni Unsik disuruh menjadi MC di sebuah acara di tingkat desa, pengajian misalkan, betul wantun, enggak boleh. Bila perlu nggak perlu disuruh, tapi sudah mengambil inisiasi. Saya tak jadi ketua panitia penyelenggara. Nah, ya. Alumni Unsik disuruh mimpin doa, aku mboten saged Pak, izin. Nah, alumni Unsik ya harus tampil beda dong dengan alumni perguruan tinggi lain. Inilah yang membuat spesifikasi berbeda dengan yang lain, karena kita kuliah. Saya bacakan sambil ngaji nih, ya, ataupun ngaji sambil kuliah atau apapun namanya lah, plus ngaji. Dan saya merasakan dulu ya, ikut Ustadz Zurdi ini walaupun sebentar, jadi ikut ngaji lah ya. Nah, ini terasa banget di tengah-tengah masyarakat. Begitu masyarakat membutuhkan akan kehadiran kita, ya alhamdulillah kita bisa menyesuaikan. Jadi kalau yang hari ini calon alumni belum banyak belajar ngaji, ya ditemunilah ngajinya, sehingga nanti kalau masyarakat membutuhkannya ya mudah-mudahan siap. Ada sekalian yang saya hormati, para guru-guru saya, para dosen musik yang saya muliakan, sehingga tadi saya sampaikan harus fokus. Ada di sekalian bisa belajar, kebetulan nanti akan diajari oleh motivator ini. Saya juga perlu dikasih motivasi. Tidak hanya para alumni Unsik saja, sehingga saya mohon izin bahwa hari ini harus mulai ditentukan tujuan. Kita mau kemana? Hari ini? Sehingga kita mau apa? Ini harus fokus. Kalau nggak fokus nanti gerambian, ekspektasinya terlalu tinggi, nanti nggak kena semuanya. Apakah dulu Pak Afif begitu? Lah, itu jangan disamakan dengan saya. Karena saya selalu mengikuti irama, jadi ya dan selalu membaca peluang. Jadi peluangnya itu harus selalu kita baca. Hari ini peluangnya cukup besar, cukup luas kok. Jadi kalau kita mau keluar rumah itu pasti yang muncul ide dan gagasan. Jadi banyak peluang-peluang strategis yang bisa kita lakukan, bisa kita ambil sebagai alumni Unsik. Jadi kita kenal dalam teori ada smart goal lah, ini motivator apal banget ini ya. Jadi nanti bisa dipelajari sendiri lah. Jadi apa itu smart goal? Jadi segala sesuatu ini harus, tadi saya sampaikan, harus fokus, harus ada spesifikasi yang akan kita lakukan, kemudian harus ada tujuan yang jelas, yang pada endingnya juga harus ada timeline waktu yang jelas. Jadi kalau kita mau mengambil inisiasi hari ini, saya sebagai alumni akan menekuni dunia usaha misalkan, karena peluang usaha hari ini luar biasa. Seiring dengan COVID, kemudian banyak sekarang membuka ruang-ruang usaha online dan lain sebagainya, peluangnya luar biasa. Saya melihat di bulan Ramadan kemarin ini banyak anak-anak muda yang berkreasi memanfaatkan media online ini untuk melakukan upaya usaha-usaha marketing dan lain sebagainya. Ternyata saya tanya, kamu dulu kuliahnya apa? Ya bukan ekonomi kok. Ya, kau mampu. Dia kan bisa membaca peluang usaha. Jadi luar biasa sebenarnya
Ya setiap diri kita diciptakan oleh Allah, pasti udahlah Allah kasih rezekinya, Allah kasih jalan keluarnya. Jadi mantap aja. Jadi nggak usah berpikir besok harus kerja opo dan lain sebagainya. Tapi fokus, dan kita harus berpikir secara serius, dan kita harus selalu berpikir secara positif. Jangan pernah kita berpikir ataupun negatif thinking. Nggak boleh. Alumni musik harus selalu berpikir positif. Dengan selalu berpikir positif, maka yakin nanti akan muncul ide-ide gagasan yang produktif, ya, yang produktif. Jadi harus skedulnya harus jelas. Misalkan posisi hari ini saya sampaikan tadi ribuan orang menjadi alumni, menjadi wisudawan, ya. Ini ribuan orang di Kabupaten Wonosobo. Posisi hari ini kita sama dengan anak-anak alumni dari UNSUD, dengan alumni dari UNTID, kemudian alumni UGM, UI dan sebagainya sama. Mereka berpikir hari ini mau apa, sama. Kita juga berpikir setelah ini kita mau apa, sama. Kemudian, tapi yang membedakan adalah tadi pajak. Makanya kita harus mulai tentukan hari ini. Hari ini apa yang dipilihkan untuk menjadi seorang yang ke depan sukses, berjudi sukses. Ini harus kita lakukan. Mulai hari ini harus kita rancang. Karena kalau kita tidak kita dirancang saja, kadang kepleset. Apalagi kita tidak pernah melakukan perencanaan yang baik dalam setiap etape apa yang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Ini perlu ada satu perencanaan yang baik. Jadi kalau orang mau nikah ini juga sama, ini punya konsep, punya perencanaan yang matang. Kita mau usaha, kita mau wirausaha pun harus punya rancangan yang baik. Kita mau mengajar pun harus punya rancangan konsep yang baik sehingga mengajarnya nanti menjadi menarik. Ingin menjadi ustadz-ustadzah pun harus punya rancangan konsep yang baik sehingga pada gilirannya nanti akan digemari oleh para jamaahnya, karena punya apa spesialisasi, punya ciri khas. Ya, yang penting adalah bagaimana kita fokus, kita susun sebuah perencanaan yang matang, yakin bahwa Allah sudah kasih kita umur, pasti Allah kasih kita jalan keluar. Namun demikian kita tidak boleh orang yang hanya selalu berpasrah kepada Allah, tidak melakukan apapun, tidak melakukan terobosan apapun, berdiam diri, hanya pasrah, wiridan ya iso. Nah, karena apa? Ya kita pernah diajari oleh para guru-guru kita di dalam Al-Quran kan ada kan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum itu mengubah diri mereka sendiri. Kita pengen sesuatu ada perubahan, ya kita harus berubah, Ada inisiasi, ada upaya, ada ikhtiar. Jadi melihat ke depannya, pandangan ke depan, ya harus selalu inovasi, harus selalu berpikir positif. Jadi nggak bisa yang bisa merubah diri kita sendiri adalah ya diri kita sendiri. Kita menjemput ketentuan Allah dengan ikhtiar. Apakah dulu saya saat menjadi alumni IKI kepengen jadi bupati? Kan nggak ada sama sekali. Wah, habis alumni saya juga masih usaha, ya saya usaha kecil-kecilan, saya mengajar, tapi giliran di situ ada peluang. Tahun 98 saya mengatakan ini peluang bagi saya. Lo peluangnya apa? Masuk dunia politik. Ya, karena waktu itu zaman geger-gegernya, saya harus ambil inisiasi, saya harus ambil peluang itu. Itu keputusan yang berat. Karena apa? Kenapa tidak berat? Di lain sisi waktu itu muda, sebentar lagi saya mungkin kalau dilanjut jadi pegawai negeri sipil. Waktu itu muda, tapi saat itu saya harus mengambil keputusan yang cukup berat. Nah inilah keputusan ini yang kita ambil atas dasar satu nalar yang baik dengan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Akhirnya tahun 99 saya ambil jalan politik karena ini peluang. Ini peluang saya harus ambil. Saya ambil. Nah, akhirnya ya atas ridho dari Allah Subhanahu wa taala semua berjalan dengan lancar, dimulai dari menjadi anggota DPR. Pertama
Alhamdulillah lancar, masuk lagi 10 tahun, lancar lagi 5 tahun, lancar lagi, dan boleh dikatakan di dunia politik, di karir di DPRD 5 tahun menjadi caleg, saya belum pernah menemukan kegagalan. Jadi selalu berhasil di dapil manapun, alhamdulillah berhasil. Nah, ini kan barokah, ini barokahnya ilmu, barokahnya dari guru-guru kita yang sangat ikhlas mengajarkan ilmu kepada kita. Jadi kalau saya harus mengakui itu semuanya, bahwa perjalanan sukses kita itu bukan karena murni ikhtiar kita, bukan. Karena mungkin orang tua kita yang berikhtiar, orang tua kita yang selalu rajin beribadah, guru-guru kita yang selalu memberikan ilmu dengan ikhlas sekali. Yang namanya guru itu memberikan ilmu, mentransfer sebuah ilmu pengetahuan kepada para murid-muridnya, para mahasiswa-mahasiswanya. Ini luar biasa, dengan penuh keikhlasan. Bayangkan besok pagi harus mengajar, malam hari harus membaca buku, besok disampaikan, ini ikhlas banget. Jadi luar biasa. Sehingga ini yang memacu kita semua, sehingga tidak boleh kita hanya mengandalkan dan selalu berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa tidak melakukan upaya apapun. Jadi ini filosofi dari Quran waktu ayat 11 ini harus kita pegang, jadi pegangan kita sekalian. Allah will not change the condition of people. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum kecuali apa? With the change with jadi kecuali kita akan merubah diri kita sendiri, dan pasti Allah kasih jalan keluar bagi kita sekalian. Masih ada waktu nggak? Masih. Dikit lagi ya. Maklum, jadi orang politik kan sering ngomong. Jadi kalau nanti gak fokus ya mohon maaf ya. Jadi memang lama enggak. Saya hari ini cukup grogi sebenarnya. Saya tuh kalau ngomong di hadapan guru itu pasti grogi. Ini nggak tahu itu. Saya melihat ini hari ini. Pasti grogi. Nanti jangan sampai salah ngomong. Kalau salah ngomong, jadi yang disampaikan nggak baik, ini kan yang kasihan bukan saya sendiri, yang ngasih kan guru-guru saya. Ini dulu saya nggak ngajarkan seperti ini. Jadi fokus masuk pilihan yang akan kita tempuh, pilihan karir dalam hidup kita. Tadi saya sampaikan, saya ambil sampel. Misalkan kita akan masuk di dunia entrepreneur, kita akan masuk dalam dunia usaha, kita masuk berinisiasi. Kalau saya boleh menyarankan, tidak usah terlalu jauh dengan membawa ijazah nanti untuk melamar di perusahaan-perusahaan, melamar di sekolah-sekolah dan lain sebagainya. Yuk kita mulai dari diri kita sendiri. Inisiasi kita untuk menciptakan lapangan pekerjaan dimulai dari kita sendiri. Lebih baik kita jadi direktur dengan anggotanya istri kita, anggotanya adik kita kalau belum punya istri, anggotanya adalah saudara kita, daripada kita menjadi karyawan di rumah tetangga atau di perusahaan. Karena apa? Direktur itu punya kewenangan yang lebih luas dalam rangka memimpin perusahaan. Saya punya perusahaan, perusahaannya apa? Jualan tempe kemul. Direkturnya saya. Terus yang marketingnya siapa? Adik saya yang jualan, yang menitipkan di warung-warung. Ini lumayan. Jadi direktur pengusaha tempe kemul Kabupaten Wonosobo alumni Unsur, top, ya. Jadi direktur misalkan bidang usaha konsultan politik, belum ada ini di Wonosobo. Siapa itu? Alumni Unsik. Jadi konsultan politik. Ya ikut-ikut kepingin tiru Burhan bin Mutahdi lah. Ya, konsultan politik. Alumni Unsik. Boleh. Kalau sudah diajarkan di situ ada jurusan ilmu politik, kenapa tidak? Why not? Tidak diteruskan, nanti diperdalam lagi. Bisa. Ini peluangnya cukup banyak kok. Jadi saya sampaikan peluang di dunia manapun cukup terbuka luas. Kalau ingin cari tiru Pak Afif ya silakan nanti masuk politik. Dan itu terbuka luas juga. Jadi karena hari ini kita dibutuhkan anak-anak muda yang kreatif. Di setiap partai politik akan dibutuhkan anak-anak muda yang kreatif pula untuk mengisi ruang-ruang kebijakan politik.
Sehingga hampir semua roh dan semangat kita bagaimana ke depan, seiring dengan setiap orang pasti ada masanya. Jadi ada saatnya ke depan butuh regenerasi, dan hari ini kita banyak tuntut untuk melakukan kaderisasi, dan disitulah sarjana-sarjana yang kita harapkan bisa mampu mengisi dan membantu ruang-ruang kebijakan, sehingga ilmunya bisa di dharma baktikan dalam konteks yang lebih makro. Sehingga tadi saya sampaikan, silahkan monggo mau ngambil dari sisi apa sudah ditentukan, kemudian mau apa dan lain sebagainya. Dan kalau kita ingin bebas usaha, bergaulah dengan orang yang biasa berusaha, jangan salah gaul. Kalau salah gaul nanti kita tidak sesuai. Ingin masuk di dunia usaha ya harus ketemu dengan orang-orang yang para wira usaha, wira swasta, sehingga ada motivasi di situ. Jadi ada motivasi. Dimulai dari mana? Ya dimulai dari bawah. Jangan langsung punya ekspektasi yang terlalu tinggi. Nanti yang dilihat kan dimakarin kok bisa langsung sukses itu ya. Ya nanti kecengklak lah. Jadi bertahap. Dalam dunia usaha, dalam ilmu kita harus melihat ke atas, tapi jangan terlalu dengak banget. Jadi dengak banget, kalau dengak banget nanti ya. Tapi boleh impian kita panjang jauh, melambung tinggi boleh. Yang namanya angan-angan harus tinggi langit, cita-cita harus tinggi langit, tapi kita juga harus kembali pada kondisi kita saat ini, dan itu sebagai mentor kita, dan itu sebagai guide kita bahwa kita akan arah ke sana. Jadi hari ini boleh adik-adik sekalian mendapati seorang figur, boleh. Oh saya kepingin kayak si X, oh boleh. Terus tahapannya mau apa? Oh seperti ini. Jadi boleh, silakan adik-adik sekalian punya figur, punya tauladan yang nanti akan dituju sebagai mentor, silahkan. Karena memang itu sangat-sangat dibutuhkan daripada nanti mencari referensi sendiri, kadang-kadang kurang tepat. Silahkan, nanti juga banyak guru-guru adik-adik sekalian yang bisa untuk teman diskusi, mengarahkan agar nanti tepat dalam mengambil pilihan-pilihan. Jadi awali dari langkah yang kecil. Jadi tadi saya sampaikan, dimulai dari mana? Dari diri kita. Mulai dari mana? Dari keluarga kita. Dari yang kecil yang kita bisa kita lakukan. Mau kita lakukan apa? Usaha. Yuk kita mulai dari lingkungan yang terkecil. Nanti merambah dan lain sebagainya. Saya kemarin nyoba usaha juga di lingkungan Kalibeber, belum berhasil. Belum berhasil itu jangan bilang gagal. Ini pengalaman. Oh berarti ada resep saya yang kurang. Saya jualan nasi misalkan di Kalibeber misalkan. Oh ternyata kok nggak berhasil. Ini belum berhasil. Berarti ada yang salah. Mungkin nasinya kurang enak dimakan. Oh mungkin nasi goreng saya ini terlalu mahal karena pembelinya anak-anak mahasiswa yang samune dari rumah sangat terbatas. Harganya terlalu mahal, nggak terjangkau, ya nggak laku lah pasti di Kalibeber. Kalau jualnya di kota Wonosobo atau di Yogyakarta, di kota besar laku. Oh di Kalibeber, oh berarti harus saya sesuaikan dong kalau kita mau rumuskan usaha. Kemudian awali dari sekarang, jangan menunda. Di situ ada kemauan, ada ide, lakukan. Jangan pernah takut gagal. Jangan pernah takut gagal. Dulu Pak Afif juga gagal, nyalon wakil bupati gagal. Jatahnya bupati. Gak takut, tapi yang penting jangan sampai kita kepleset di lubang yang sama, apalagi jatuh, nyungsep ya sudah. Ya nggak ingin seperti itu. Nah, sehingga itu pembelajaran bagi kita sekalian, karena mental itu harus ditempa. Tanpa ditempa ya udah nanti nggak karu-karuan. Kemudian awal dari kita sendiri. Kemudian membuka lapangan usaha, nggak usah terpancang ijazahmu kemana. Kemudian yakinkan bahwa Allah pasti akan ngasih jalan bagi kita. Allah bersama kita. Saya selalu dalam setiap langkah itu begitu. Jadi setiap langkah kita itu saya yakin bahwa Allah akan bersama-sama kita. Ada Allah Pak yang selalu bersama-sama kita. Itu yang meyakinkan kita bahwa langkah kita
harus pasti dan setiap lakukan harus berhasil. Jadi sekali lagi kepada adik sekalian yang besok akan diwisuda, kami sampaikan selamat dan sukses. Insya Allah nanti ke depan saya selaku Bupati terpilih Kabupaten Wonosobo akan selalu memberikan ruang-ruang yang seluas-luasnya kepada sekalian berkiprah di Kabupaten Wonosobo. Silakan ambil pilihan-pilihan mana yang tepat sebagai terapan ilmu yang selama ini ditempa di perkuliahan, dan mudah-mudahan semua ilmu yang diajarkan oleh para guru, para dosen ini nantinya bisa bermanfaat untuk kepentingan adik-adik sendiri, keluarga dan seluruh warga masyarakat khususnya di Kabupaten Wonosobo. Dan kalau itu di luar Kabupaten Wonosobo, kami doakan mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan nanti kembali ke kampungnya masing-masing, kembali ke wilayah masing-masing untuk mendharma baktikan ilmu yang adik-adik sekalian sudah peroleh selama menjadi mahasiswa musik. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Terima kasih panitia penyelenggara, terima kasih para sivitas Akademi Musik, para guru-guru saya, para dosen-dosen saya, teman-teman saya, dan juga adik-adik sekalian. Sekali lagi selamat dan sukses, dan harus optimis. Man jada wajada. Siapa yang akan bersungguh-sungguh pasti akan selalu mendapatkan hasil dan selalu akan mendapatkan kemudahan. Disitulah spirit kita, dan kita harus kuatkan spirit yang ada dalam diri kita, menjadi orang yang tidak tergantung kepada siapapun, menjadi orang yang selalu tidak ketergantungan kepada orang lain, tapi menjadi diri kita sendiri yang mampu berkarya, mampu menciptakan usaha untuk keluarga kita dan masyarakat kita. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.